Astagfirullah. Tunggu apa aja nih, sesuaikannya nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari kelompok 1 di mata kuliah profesi keguruan akan menjelaskan sebuah materi yang menjadi awalan dari kelompok-kelompok yang lain, yakni dengan materi syarat-syarat menjadi guru. Baiklah, pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendirian dalam berkelompok ini. Perkenalkan, saya Muhammad Agung Alwanda dengan NIM 1191101111430. Nah, alasan saya menjadi guru karena dengan belajar dan mengajar kita akan bisa menjadi paham. Nah, jadi itulah alasan saya menjadi guru, karena seorang guru itu akan mengajar. Nah, dengan mengajar itu saya akan bisa paham tentang semua hal. Oke, selanjutnya. Baik, Halo, saya perkenalkan. Itu aja. Tujuan menjadi guru yaitu terinspirasi dari sebuah kata-kata, yaitu seorang guru itu adalah orang yang membuat dirinya sendiri makin berguna. Jadi saya hidup tidak mau sia-sia, ingin berguna bagi diri sendiri, orang lain, agama dan negara. Insya Allah. Amin. Baik, perkenalkan. Nama saya Ihsan Owada dengan NIM 1191101133327. Prinsip saya, guru itu yang baik adalah seperti ibarat lilin. Dia rela membakar dirinya sendiri demi menerangi orang lain. Jadi dia rela berkorban demi kemanfaatan banyak orang lain. Oke, mungkin itu perkenalan dari kelompok kami. Sekarang langsung saja kita ke materi syarat-syarat menjadi guru. Tentu, if you wanna be someone, kalian harus mempunyai syarat. Walaupun kalian menjadi guru, walaupun kalian mengajari adik kalian di rumah, nah sebenarnya kalian juga harus mempunyai syarat. Syaratnya itu tentu saja tidak harus mempunyai ijazah S1, tetapi ada syarat yang lebih umum daripada itu. Apa aja syaratnya? Nah, itu yang akan kami bahas di slide selanjutnya. Pertama, sebenarnya siapa sih guru itu? Nah, jadi guru itu ada beberapa banyak pengertian. Di kesempatan kali ini, pengertian guru menurut kami ialah guru itu yang membentuk murid-muridnya menjadi manusia yang beriman, memahami baik dan buruk, berbudi pekerti, dan menjadi orang yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negaranya. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke syarat-syarat menjadi guru. Nah, syarat menjadi guru itu yang pertama ada 4. Jadi yang pertama, persyaratan administrasi. Nah, administrasi ini kalau menurut KBBI, usaha adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, usaha, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah, kegiatan kantor, atau tata usaha. Nah, persyaratan administrasi guru secara umum, yang pertama, seorang guru itu, seorang yang ingin menjadi guru harus jelas status kewarganegaraannya. Entah itu dia dari WNI atau dari WNA. Selanjutnya, seorang guru itu harus berkelakuan baik, berbudi pekerti yang sangat baik dalam proses pembentukan watak para murid. Selanjutnya, pendidikan utama. Selanjutnya, mengajukan permohonan untuk menjadi seorang guru. Selanjutnya, umur dari seorang guru secara administrasi itu ialah sekurang-kurangnya 18 tahun. Nah, selanjutnya persyaratan teknis. Nah, sebelumnya teknis itu merupakan sebuah aturan
norma ataupun persyaratan yang umumnya dalam bentuk sebuah dokumen formal yang menciptakan suatu kriteria, metode, ataupun proses dan praktik. Apa saja persyaratan secara teknis? Yang pertama, guru memiliki ijazah. Yang dimaksud ijazah di sini adalah ijazah yang dapat memberikan wewenang untuk menjalankan tugas sebagai seorang guru di suatu sekolah tertentu. Ijazah ini tidak semata-mata secari kertas saja, tetapi merupakan suatu bukti bahwa pemiliknya sudah mempunyai ilmu, pemiliknya sudah menuntut ilmu, pemiliknya sudah bersekolah di suatu universitas atau suatu sekolah. Selanjutnya itu persyaratan teknis yang kedua ialah pendidikan guru yang disesuaikan dengan tingkatan lembaga pendidikan, jurusan, program studi, tempat mengajar, dan mata pelajaran yang diajarkan. Selanjutnya, persyaratan selanjutnya yakni terampil mendesain program pengajaran serta memiliki motivasi dan cita-cita memajukan pendidikan. Nah, jadi tujuan tugas guru itu bukan hanya mengajar suatu materi saja di kelas kepada siswa, tapi guru ini harus memberitahu motivasi, memberi semangat motivasi kepada para siswanya agar sukses di masa yang akan datang, serta memajukan pendidikan Indonesia di masa yang akan datang. Persyaratan yang selanjutnya yakni persyaratan psikis. Nah, persyaratan psikis ini diantara lainnya yakni sehat rohani, dewasa dalam berpikir dan bertindak, mampu mengendalikan emosi, sabar, ramah, dan sopan, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang guru ini memang wajib memiliki jiwa kepemimpinan karena dia kelak akan memimpin siswa-siswanya di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, persyaratan yang selanjutnya yaitu persyaratan fisik. Nah, fisik dalam bahasa Inggris berarti body, adalah sebutan yang berarti sesuatu wujud dan dapat terlihat oleh kasat mata. Persyaratan fisik seorang guru yakni yang pertama, harus sehat aspek jasmani. Artinya, guru itu harus berbadan sehat dan tidak cacat tubuh yang dapat mengganggu pekerjaannya. Tidak buta warna, bagus pendengarannya, kesehatan jasmani merupakan salah satu yang syarat sangat penting dalam setiap pekerjaan. Bayangkan saja jika gurunya, mohon maaf, jika gurunya buta, gimana dia mengajarkan para siswanya. Selanjutnya, persyaratan fisik yang selanjutnya yakni berpenampilan rapi, wangi, bersih, berwibawa, dan termasuk bagaimana cara berpakaian seorang guru. Kenapa guru harus berpenampilan rapi, wangi, serta bersih? Karena guru itu yang akan ditiru oleh para muridnya. Bayangkan saja jika gurunya tidak rapi atau penampilannya yang kurang enak dilihat mata, gimana murid mau semangat dalam belajar jika melihat gurunya saja sudah tidak bersemangat dalam berpakaian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari Pangestu Aji. Baik, terima kasih kepada Saudara Agung yang telah memberikan waktunya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Syarat-syarat guru menurut Umar Hamalik. Yang pertama yaitu harus memiliki bakat seorang guru. Bakat yang dimaksud di sini yaitu suatu kemampuan atau potensi bawaan sejak lahir yang dimiliki seseorang. Bakat itu ada 3. Bakat akademik, kesenian, maupun olahraga. Yang kedua yaitu adalah guru adalah seorang warga negara yang baik. Yang dimaksud di sini yaitu menjadi warga negara yang baik, tidak hanya menjadi politikus ataupun usahawan. Cukup dengan niat yang pertama yaitu mencerdaskan anak bangsa. Yang kedua, mengharumkan nama Indonesia dengan bakat. Yang ketiga ada volunteer atau organisasi. Organisasi memiliki target atau fokus seperti anak jalanan, penderita kanker, perlindungan hewan, pengembangan masyarakat, lingkungan sehat, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi organisasi di luar sana yang positif untuk diikuti. Kemudian selanjutnya adalah dukung usaha kecil sampai menengah dan gunakan produk lokal.
Selanjutnya yaitu yang ketiga, memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi. Kepribadian terintegrasi memiliki 3 pola aktivitas. Yang pertama ada pola reorganisasi, yaitu orang yang melakukan kegiatan baru untuk menggantikan kegiatan yang hilang. Misalnya seorang pensiunan yang tidak lagi bekerja seperti sebelumnya, dia mempunyai inisiatif untuk mengembangkan ataupun melanjutkan kegiatan lamanya, tapi tidak di tempat yang sama. Contohnya seorang guru yang pensiun, tidak lagi mengajar di sekolah setelah pensiun, tetapi dia mencoba untuk mengabdi ke masyarakat, ke sosial, dan sebagainya. Masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Yang kedua ada pola terpusat, yaitu memiliki aktivitas yang menengah, hanya memiliki 1 ataupun 2 bidang peran tertentu. Dan yang terakhir ada pola terlepas, yaitu individu yang mandiri, tidak dangkal, memiliki keterkaitan dengan dunia luar. Itu untuk poin yang ketiga. Selanjutnya untuk poin yang keempat, harus memiliki keahlian seorang guru, ataupun disebut keterampilan, membuka atau menutup pelajaran, itu contoh salah satunya. Yang kemudian kemampuan menjelaskan pelajaran, keterampilan mengelola kelas, keterampilan membimbing diskusi, keterampilan bertanya kepada siswa, dan keterampilan mengadakan variasi-variasi dalam kelas. Yang terakhir adalah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Mengapa seorang guru harus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas? Di sini saya beri alasannya. Yang pertama itu yaitu mudah bergaul dengan banyak orang jika kita memiliki banyak pengalaman dan banyak pengetahuan. Yang kedua, orang lain tidak ragu untuk bertanya kepada kita. Soalnya dengan adanya ilmu dan pengetahuan, orang lain dapat bertanya tentang apa yang ingin dia ketahui. Yang ketiga adalah memiliki kepercayaan yang tinggi. Selanjutnya, orang yang punya masalah dapat berharap diberikan solusi terbaik. Lebih siap menghadapi kemungkinan masalah yang akan datang. Dan yang terakhir, tidak sombong, karena tahu hanya akan merugikan diri sendiri. Syarat-syarat guru juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab 6 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan, Pasal 28. Syarat-syarat guru diantaranya, yang pertama, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetisi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani yang telah disampaikan tadi oleh Agung, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah ataupun sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir di sini ada kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah saat pendidikan anak usia dini. Lanjut. Ya, tunggu, nyalakan. Aduh, kenapa nih? Papa potong aja nanti, potong. Lanjut. Nah, lanjut. Lanjut, San. Udah mulai nih. Aku dulu nih, aku terakhir. Oh iya.
Oke, Udah gas. Udah record kan? Udah. udah. Selanjutnya itu apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku dan keterampilan yang harus dimiliki oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar sendiri dengan memanfaatkan sumber belajar. Kompetensi dalam bahasa Inggris disebut kompetensi, merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja yang dicapai setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Baik, hanya sekian yang akan dilanjutkan oleh Ihsan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari penyampaian Saudara Aji, yang mana pada pembahasan saya itu adalah jenis-jenis kompetensinya, yang mana sudah dijelaskan oleh Saudara Ari Pangestu Aji tadi. Kompetensi dasar adalah kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yang mana mau tidak mau, suka tidak suka itu harus melekat pada seorang guru. Karena ibaratkan kalau tanpa adanya kompetensi yang harus dimiliki dengan beberapa poin yang nanti saya akan sebutkan, itu ibaratkan kurang afdol apabila tidak dimiliki seorang guru. Nah, apa saja sih kompetensi yang harus dimiliki seorang guru? Nah, yang pertama ada yang namanya kompetensi pedagogik. Nah, pengertiannya di sini adalah kompetensi pedagogik merupakan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing. Nah, jadi kita juga sebagai pengajar, kita di sini juga sebagai pembimbing. Apalagi kita basicnya yaitu anak SMP ataupun MTS. Karena masih tingkat SLTP yang masih dibilang kategori di bawah umur. Nah, itu benar-benar kita harus membimbingnya. Nah, penguasaan yang harus dimiliki di sini apa? Salah satunya adalah karakteristik peserta didik. Nah, saat ini kita harus mengetahui peserta didik itu bagaimana, sikapnya bagaimana, perilakunya bagaimana. Jadi, sehingga kita sudah menguasai apa yang kita hadapi oleh peserta didik itu, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kelola dalam proses belajar dan mengajar. Nah, itu tadi adalah kompetensi. Habis, Gong? Lanjut. Potongan nanti tuh. Lanjut ya. Oke, yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian di sini merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa. Jadi seorang guru itu walaupun memiliki lingkungan di luar sana yang ibaratkan masih bergaul dengan anak-anak muda, tetapi ketika belajar, dia proses belajar mengajar, dia harus mempertunjukkan ataupun menunjukkan sikap kedewasaannya, yaitu sebagaimana seorang guru yang arif dan wibawa dalam proses belajar mengajar. Sehingga dari proses tersebut siswa pun bisa menyontoh dan meneladani, oh bahwa ini guru seharusnya patut dicontoh. Coba kita lihat apabila sebaliknya, guru dengan sikapnya yang anak-anak misalnya, itu berpengaruh negatif untuk peserta didik. Nah, cakupan yang harus dimiliki di kompetensi kepribadian ini apa aja? Yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama. Sudah jelas, agama kita apa? Yang pertama, agama Islam. Yang kedua, hukum. Dan yang ketiga, sosial, dan seterusnya. Nah, masuk ke kompetensi selanjutnya, yaitu adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial di sini nih saling berkaitan erat dengan manusia ke manusia. Arti kata kita saling membutuhkan satu sama lain. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Yang mana kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Peribahasanya begitu. Yang mana di sini kita harus bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, ataupun suku dan bahasa. Sebab kita Indonesia beragam budaya, beragam bahasa. Jadi kita harus menyesuaikan, yaitu dengan kompetensi sosial dan lingkungan sosial yang kita hadapi saat proses belajar mengajar. Yang keempat ada yang namanya kompetensi profesional. Nah, di puncak penjelasan kali ini, kompetensi profesional inilah yang sangat menunjang dari semua kompetensi yang ada.
yang mana kompetensi ini merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi, pembelajaran dan studi secara luas dan mendalam. Yang mana apabila seorang guru sudah mengetahui materi yang akan disampaikan, seorang guru tersebut pun mampu mengendalikan situasi kelas saat proses belajar mengajar. Nah, dan itu pun saling terhubungan dengan kemampuan ataupun kita bisa lihat dari kemampuan dari seorang peserta didik. Jadi ketika peserta didik kita sudah tahu, jadi kita bisa menyesuaikan materi ini, dia bisa menanggapi ini. Materi ini dia bisa menanggapi ini. Jadi saling berkesinambungan yang secara luas dan mendalam. Yang mana yaitu mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum. Nah, kita tidak lepas namanya dari kurikulum apabila kita menjadi seorang guru. Nah, pada setiap tahun bahkan bisa dibilang pasti ada perubahan dari kurikulum. Yang mana dari tahun ke tahun itu kurikulumnya berbeda. Jadi kita harus menguasai masing-masing kurikulumnya itu bagaimana. Ketika kita sudah mengetahui kurikulumnya bagaimana, itu berarti kita sudah mengikuti perkembangan peserta didik yang seharusnya kita didik dengan cara ataupun metode yang baru. Sebab kalau kita memakai kurikulum terbaru, tapi cara mendidiknya dengan proses yang tahun 2003, 2002, itu akan sangat berdampak tidak bagus bagi peserta yang lain. Arti kata, sistem pengajaran tahun dulu dengan sistem pengajaran tahun sekarang itu sangat jauh berbeda dengan sesuai peningkatan zaman dan perubahan peserta didik. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator, kepada Agung, silakan. Oke, baiklah, mungkin itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai materi tentang syarat-syarat guru. Ingat, jika kalian mau menikah pun harus mempunyai syarat. Tentu jika kalian mau menjadi seorang guru, seorang yang menjadi ujung tombak untuk generasi muda yang akan datang, tentu harus juga mempunyai syarat-syarat. Bukan hanya syarat administrasi, tapi juga kalian harus mempunyai syarat seperti body language yang bagus, rapi, wangi, dan memiliki kompetensi juga untuk menjadi seorang guru. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada video yang terputus ataupun jaringan yang jelek, ya kita harap maklum karena kondisi yang sekarang ini. Baiklah, lebih dari kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.